warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 kelas Palembang ingin menjelaskan tentang fondasi biokimia. Saya Zakia Rahma. Saya Betty Algasari. Saya Aulia Fatma Almira. Saya Nika Deknya Anggita. Fondasi biokimia menunjukkan bahwa fungsi dasar kehidupan bergerak, bernapas, memerlukan energi, dan merespon rangsangan berdasarkan proses molekuler dan reaksi kimia. Bernapas menghasilkan energi yang disebut dengan ATP yang mendorong gerak, sedangkan merespon adalah rangsangan yang melibatkan perubahan kimia sinyal. Semua proses ini saling terhubung dan bergantung pada makromolekuler, menjadikan biokimia sebagai landasan utama memahami mekanisme kehidupan. Tujuan pembelajaran fondasi biokimia adalah memahami proses kimia dasar dalam makhluk hidup, struktur dan fungsi molekul biologis, mekanisme metabolisme, serta energi sel, dan keterkaitan konsep kimia dengan fenomena biologis untuk mendukung pembelajaran lanjutan dan penerapannya. Adapun prosedurnya, yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai logika molekuler makhluk hidup. Yang kedua, temukan makhluk hidup yang dapat dijadikan objek dalam proyek ini. Yang ketiga, amati, kemudian rekam perilaku objek yang menjadi sasaran. Yang keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Adapun karakteristik makhluk hidup yaitu bergerak, di mana bergerak itu adalah kemampuan mengalami perubahan posisi atau gerakan, baik seluruh tubuh maupun sebagian, sebagai respon terhadap rangsangan untuk bertahan hidup, mencari makan, berkembang biak, dan berinteraksi. Gerak itu bervariasi, mulai dari lokomosi, berjalan, terbang, ataupun berenang. Pada hewan, contoh karakteristik makhluk hidup selanjutnya adalah bernapas. Kucing merupakan salah satu makhluk hidup yang bernapas menggunakan paru-paru. Kucing menghirup oksigen melalui hidung, kemudian oksigen masuk ke dalam paru-paru untuk membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dari proses pernapasan tersebut, kucing memperoleh energi yang dibutuhkan untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Sisa pernapasan berupa karbon dioksida kemudian dikeluarkan kembali melalui hidung atau mulut. Hal ini menunjukkan bahwa kucing memiliki salah satu karakteristik utama makhluk hidup yaitu bernapas. Adapun makhluk hidup dapat memperoleh energi karena mengonsumsi protein, karbohidrat, dan serat. Nutrisi ini dipecah melalui pencernaan menjadi zat sederhana, kemudian dilepaskan energinya melalui respirasi seluler dalam bentuk ATP untuk aktivitas tubuh dan kelangsungan hidup. Selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Putri malu merupakan tumbuhan yang peka terhadap rangsangan sentuhan. Ketika daunnya disentuh, daun putri malu akan segera menutup. Peristiwa ini terjadi karena adanya rangsangan dari luar yang menyebabkan perubahan tekanan air pada sel-sel di pangkal daun, sehingga daun menutup. Hal tersebut menunjukkan bahwa putri malu memiliki salah satu karakteristik makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Baik, kesimpulannya adalah fungsi dasar kehidupan terjadi melalui proses molekuler dan reaksi kimia dalam sel. Respirasi sel menghasilkan ATP sebagai sumber energi utama. Energi ATP mendukung aktivitas gerak dan proses kehidupan lainnya. Respon terhadap rangsangan melibatkan molekuler sinyal dan traduksi sinyal. Semua proses bergantung pada peran molekuler dan prinsip biokimia. Sekian video penjelasan dari kami ucapkan Terima kasih. Bye.